Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai angka kredit tahun 2023. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di angka kredit tahun 2023 ini ada aturan baru ya, bahwa nanti angka kredit kita itu diambil dari penilaian kinerja atau SKP. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini dasar hukumnya. Dasar hukum yaitu yang pertama Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang kedua, Surat Edaran Menteri nomor 8 tahun 2023 tentang penilaian penetapan dan integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang ketiga, tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Nah, di sini transformasi penilaian angka kredit itu yang pertama ada yang disebut dengan angka kredit konvensional. Angka kredit konvensional ini biasanya yang kita terima di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Itu angka kredit yang kita terima di tahun sebelumnya. Itu angka kreditnya sebelum tahun 2022 ya, angka kredit konvensional ini. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu angka kreditnya besar-besar, kemudian kegiatan dari butir kegiatan terdiri unsur utama, unsur penunjang, kemudian angka kredit dinilai dengan usulan dupak, dan juga kelebihan angka kredit terus dikumulatifkan, jadi terus bertambah terus ya. Nah, itu ciri-ciri konvensional. Nah, kemudian setelah dari konvensional ini nanti akan dikonversi pada versi yang pertama. Jadi dari konvensional dikonversi. Di sini angka kreditnya kecil-kecil, kegiatan butirnya per paket dituangkan di SKP, kemudian angka kreditnya dinilai oleh tim penilai dengan mengkonversi sebutan kinerja. Kemudian kelebihan angka kredit diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama. Nah, selanjutnya diintegrasi. Nah, di sini integrasinya yaitu angka kreditnya kecil-kecil ya. Untuk pak integrasi itu angka kreditnya kecil-kecil. Kegiatan dari butir-butir kegiatan yang merupakan cascading pak atasan yang dituangkan di SKP, angka kredit dinilai oleh tim penilai dengan formulasi integrasi. Kemudian kelebihan angka kredit diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama. Nah, ini integrasi. Nah, ini yang diproses adalah integrasi. Ini integrasi nanti menggunakan aplikasi yang disebut dengan disepakati ya. Nah, ini menggunakan aplikasi disepakati. Aplikasi disepakati ini hanya bisa di login atau digunakan oleh dinas ya. Ini ada operator dinasnya untuk mengintegrasikan pak dari konvensional ya. Nah, kemudian yang keempat ada konversi. Nah, ini konversi ini setelah dari integrasi. Nah, sekarang ini disebut pak konversi. Jadi nanti pak konversi itu diambil dari SKP. Di sini angka kredit kecil, kemudian kegiatan hasil dari dialog kinerja yang merupakan cascading penilaian kinerja atasan yang dituangkan di SKP. Angka kredit dinilai oleh atasan langsung melalui konvensi predikat kinerja. Kelebihan angka kredit diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama ya. Ini untuk konversi. Nanti kita akan jelaskan seperti apa konversi, kemudian seperti apa integrasi ya. Nah, di sini perbandingan kebutuhan angka kredit ya untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Nah, di sini ya karakteristik angka kreditnya. Di sini sudah ada ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat saja di situ mulai dari pemula, terampil, ini jenjangnya ya. Nah, di sini contoh di sini untuk golongan ya, golongan 3C. Nah, contoh di sini 3C misalkan ya. Di sini konvensionalnya 300. Jenjangnya ini untuk jenjang kenaikan jenjang ini tidak ada. Jadi dari 3D
dari 3D ke 4A itu tidak ada ya nih untuk kenaikan jenjangnya kalau di sebelumnya di konvensional. Nah, kalau di sekarang di mana, oh di sini. Nah, ini ya 3D itu ada ya untuk apa kenaikan jenjangnya ya. Nah, itu nih seperti ini. Nah, ini contoh pertama juga di sini ya, nanti bisa dilihat cara kenaikan jenjangnya. Nah, kemudian batas waktu penetapan angka kredit menggunakan angka kredit konversi di sini ya bisa dilihat ya. Di situ paling telat Januari 2023 itu penggunaan penilaian angka kredit konversi. Kemudian batas waktu terakhir penyesuaian angka kredit konversi ke integrasi itu Desember 2023. Nah, biasanya untuk integrasi itu menggunakan disepakati tadi ya. Nah, biasanya dinas-dinas juga memiliki aplikasi yang lain ya untuk mengkonversi dari angka kredit konvensional ya. Nah, itu. Nah, di sini angka kredit konvensional kemudian diintegrasi menjadi angka kredit integrasi. Nah, ini angka kredit konvensional ini sebetulnya gunakan aplikasi disepakati untuk mengintegrasi. Nah, sebelum disepakati, kalau di Kabupaten Bekasi sendiri ada namanya aplikasi tersendiri, dia aplikasi untuk menghitung pak yang yang sebelumnya gitu, untuk menghitung pak yang sebelumnya. Misalnya pak sebelumnya misalkan tahun 2020. Nah, itu harus dikonversi dulu sebelum masuk ke pak integrasi. Nah, ya, itu dikonversi dulu. Itu kalau di Kabupaten Bekasi itu menggunakan aplikasi Sipenak namanya. Nah, Sipenak kalau di Kabupaten Bekasi, mungkin di kabupaten lain berbeda ya, entah itu pakai aplikasi yang lain ataupun menggunakan hitung manual ya. Kalau di Kabupaten Bekasi sendiri itu menggunakan Sipenak. Jadi nanti angka kredit konvensional dikonversi dulu menjadi angka kredit yang penilaian sampai Desember 2022. Setelah itu baru masuk ke pak integrasi. Nanti saya contohkan ya. Setelah pak integrasi baru ke angka kredit konversi. Nah, konversi ini nanti menggunakan ada di menu e-kinerja ya untuk angka kredit konversi. Nah, ini mungkin secara hitung manualnya ya, angka kredit integrasi itu adalah akumulasi angka kredit konversi diambil nilai dasar. Misalnya angka kredit dia 350 untuk jenjang 3D misalkan nih, 350 ya. Nah, angka kredit integrasinya adalah dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasarnya di sini 200 ya. Nah, berarti 350 diambil 200 sama dengan 150. Nah, ya. Nah, 150 itu golongan 3D. Nah, untuk naik pangkat untuk golongan 3C dan 3D itu memerlukan 100 ya untuk naik pangkat. Nah, untuk ke 3D, dari 3D ke 4A itu memerlukan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu berapa nilainya? 200. Tadi dia nilainya 150, maka dia belum mencukupi untuk pindah jenjang. Maka dia belum dia sudah bisa naik golongan, tetapi dia belum bisa naik jenjang jabatan. Maka dia belum berhak diberikan kenaikan pangkat karena harus kedua-duanya ya untuk ke golongan 4A. Jadi harus naik pangkat juga terpenuhi dan harus uji kompetensi. Nah, itu sehingga tadi 150 belum mencukupi ya, dia butuhkan 50 lagi. Nah, untuk 50-nya itu dia bisa mengkonversi dari SKP di tahun 2023, 2024 sampai 25 sampai angka kreditnya terpenuhi. Mungkin untuk kenaikan pangkat nanti
ada video khusus ya untuk kenaikan pangkat. Kita bahas sekarang untuk nilai pak konversi terlebih dahulu atau nilai pak integrasi. Nah itu jadi nilai angka kredit integrasi. Nah ini saya akan contohkan. Nah di sini untuk angka kredit konversi dari SKP. Nah ini sebelum kita ke angka kredit, ini dari SKP. Jadi untuk ahli pertama itu koefisien per tahunnya adalah 12,5. Nah jika nilai SKP-nya sangat baik itu dikalikan 150. Nah ini nilainya adalah 18,75. Kalau dia ahli pertama nilainya baik maka 12,5. Ya, jadi nilainya 12,5 dan seterusnya. Di sini cukup ada 9 kurang 6 sangat kurang 3,125. Nah, ini adalah nilainya. Ahli muda, ahli madya ya ini 3A ya. Kemudian 3A, 3B ya. Di sini 3A, 3B, 3C, 3D ya gitu. Nah, ini ya sampai di sini pemula, terampil dan sebagainya ya. Nah ini 3A 3B 3C 3D kemudian 4A 4B ya 4C 4C sampai 5E ya sampai 4E di sini. Nah itu seperti itu dasar perhitungannya ya untuk angka kredit konversi dari SKP. Nah di sini contoh penetapan angka kredit. Nah ini saya ambil contoh ya, saya tutup karena biasanya YouTube itu suka memblok ya sesuatu identitas yang sangat riskan, makanya biar tidak diblok ini saya tutup. Nah di sini contoh ini guru ya, guru saya nih di sini nilai pak lamanya ini di sini berarti di sini masa penilaian 1/7/2020 berarti ini pak yang lama itu berarti dia tertanggalnya 1 Juli 2020. Nah ya 1 Juli 2020. Nah maka ini perhitungan dari pak konversinya ya. Ini dia pak yang lama. Nah ini konversinya yang baru setelah dijumlahkan ini dapat pak, dia dapat pak baru perhitungan antara Juli 2020 sampai 12 Desember 2022. Nah ini dapat perhitungannya itu 92. Sehingga dijumlahkan itu menjadi 405.566. Nah ya. Nah ini masih disebut dengan pak konvensional. Nah ya ini. Nah dia berarti paknya itu 405 ya, 566. Nah ini dia sudah dapat namanya pak konversi dari yang lama. Nah pak integrasinya pak integrasinya adalah seperti ini, 405 ya dikurangi nilai dasar dari 3D tadi adalah 200, sehingga 405 dikurangi 200 ya, 405 dikurangi 200 itu sama dengan 205,566 ya 205,66. Nah itu adalah penilaian integrasinya. Ini diambil dari nilai dasar tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah kemudian di sini penetapan angka kredit integrasinya itu seperti ini. Nah ya di sini lama, kemudian ini baru. Nah ini perhitungannya ada 205,55 ya. Nah di sini angka kredit harus dicapai untuk kenaikan pangkat untuk pangkat 100. Berarti ini dapat 205, ini sudah tadi golongan 3 itu ya, untuk naik pangkat itu 100. Kemudian untuk jenjang jabatan itu 200. Nah berarti ini sudah mencukupi ini dia untuk naik jenjang ke golongan 4A ya. 4A dia sudah mencukupi untuk naik ke 4A karena ini golongannya 3D ya. Nah ini sudah mencukupi karena 205 ya. Nah itu. Nah nanti setelah naik pangkat maka dia akan memiliki nilai. Ini kan sudah habis nih 200. Nah berarti nanti dia nilainya adalah 5,566. Ini adalah sisa dari penilaian ya, sisa dari angka kredit yang sudah terpakai ya. Kita harus ngumpulin lagi untuk naik ke berikutnya, ke jenjang berikutnya. Nah, nanti untuk jenjang kenaikan pangkat mungkin di video selanjutnya ya. Nah ini saya contohkan di sini. Ini saya punya teman saya, ini golongannya golongan 3A ya, 3A golongannya.
Nah, di sini dia angka kredit integrasinya adalah 85. Tadi udah tahu ya perhitungannya seperti itu. Nah, ini langsung saja dia 85. Nanti Bapak Ibu ketika sudah punya pak integrasi bisa diinputkan ke e-kinerja ya. Biar mendapatkan angka kredit konversi ya. Nah, ini berarti 85,250. Nah, ini kita buka e-kinerja kita buka. Nah, ini setelah itu kalau data pak Bapak Ibu itu sudah ada, sudah masuk di si ASN, itu tinggal sinkron angka kredit ke si ASN ya, jika sudah ada. Nah, jika tidak ada, maka Bapak Ibu harus tambah pak 2022. Nah, tadi kita sudah punya data integrasi paknya ya. Jadi kita tinggal klik tambah di sini, tambah pak 2022. Klik tambah. Setelah tambah, nah kita masukkan di sini nomor SK pak kita. Kemudian di sini tanggal SK pak, kita lihat paknya ya. Kemudian di sini penilaiannya biarkan ya. Nah, di sini tadi kan angka kredit yang akan kita masukkan itu 85,250 ya. Nah, angka kredit yang ini nih 85,250 ya. Nah, ini setelah itu kita unggah file paknya. Ini pak yang udah terintegrasi, kita unggah di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK, sampailah di sini akan terinput ya. Setelah itu kita klik ajukan pak. Nah, ini kita klik ajukan pak, klik di menu aksi ajukan pak. Nah, klik di sini. Nah, nanti ada bacaan seperti apakah Anda yakin ingin mengajukan pak ini? Kita klik OK. Nah, ya. Nah, kalau belum ada pak integrasinya, Bapak Ibu jangan melakukan upload ini karena yang dimasukkan ke sini adalah pak integrasi. Silakan hubungi admin dinas masing-masing yang mengurusi pak ya untuk mendapatkan pak integrasi ya. Kemudian ini OK. Setelah OK, nah nanti akan muncul seperti ini pengajuan. Nah, ya. Nah, setelah pengajuan, setelah masuk pengajuan di sini, ini sudah cukup kita. Tinggal kita lapor ke kepala sekolah. Nah, di sini ya nanti kepala sekolah akan masuk akun kepala sekolah. Nah, ini nanti ada di menu di sini persetujuan pak namanya. Nah, ini nanti pak yang sudah diusulkan di sini akan ada. Nah, ya siapa saja yang mengusulkan pak nih. Nah, contoh di sini saya mengusulkan pak. Nah, setelah ini nanti kepala sekolah klik detail ya. Ini menggunakan akun kepala sekolah untuk menyetujui pak kita. Setelah itu ketik detail. Nah, baru di sini nanti setujui pak. Bisa diunduh dulu paknya, dicek benar nggak nih jumlah angka kreditnya sekian, nomornya sekian. Nah, ini diunduh dulu juga boleh oleh kepala sekolah. Nah, untuk setelah itu jika sudah betul maka kita klik setuju pak. Nah, ya, kita klik setuju pak. Apakah Anda yakin ingin menyetujui pak ini? Klik OK. Nah, setelah klik OK, kita coba cek di e-kinerja kita tadi, bukan e-kinerja kepala sekolah ya, e-kinerja kita. Kalau belum berubah, kita reload saja ya ininya. Nah, nanti jika sudah seperti ini persetujuan, nah ini tandanya pak kita sudah disetujui oleh kepala sekolah atau atasan kita. Nah, setelah ini ya klik menu sinkron AK si ASN. Jadi sinkron angka kredit ke si ASN. Jadi nanti angka kredit yang kita inputkan ini masuk ke si ASN. Ya, jadi masuk ke si ASN. Nah, nanti kita cek di My ASN kita pasti sudah ada angka kredit kita ya. Itu masuk ke si ASN. Nah, klik ini ya. Nah, nanti ciri-cirinya adalah seperti ini. Berhasil sinkron si ASN 21 Maret. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil menyinkronkan ke si ASN. Maka data pak kita ada di si ASN atau di My Sapak kalau dulu, atau My ASN yang sekarang ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita bagaimana cara kita nginput pak di tahun 2023? Nah, kita tambah di sini ya. Tadi ada menu di sini tambah. Menu tambah ini bukan tambah pak 2022 ya, tambah. Nah, setelah tambah nanti muncul seperti ini, buat pak. Ya, cari tahun 2022, kemudian ini SKP-nya, periodenya, ini tinggal dipilih. Ya.
Nah, nanti klik pengajuan angka kredit di sini. Nah, kita bisa melihat. Nah, ini ya pengajuan angka kredit, diklik. Nah, kita bisa melihat karena predikat SKP saya di tahun 2023 ini baik. Ya, ini berarti presentasi predikatnya adalah 100%. Saya dapat nilai koefisien itu tahunan itu 12,5. Nah, ini angka kredit yang 2022. Nah, ya yang tadi kita sudah sinkronkan ke si ASN, sini sudah masuk di sini. Nah, ini nanti tinggal dijumlahkan dengan 12,5. Nah, karena saya baru naik punya SK Japung itu bulan bulan Agustus, sehingga perhitungannya adalah saya 5 bulan. Ya, 5 bulan dibagi 12. Karena di sini jumlah bulan penilaian. Nah, ya karena saya jumlah bulan penilaian dibagi 12 karena penilaian saya untuk jenjang itu hanya 5 bulan, maka di sini 5 dibagi 12 dikali 100%. Kalau Bapak Ibu itu belum naik jenjang ya, maka nanti hitungannya adalah 12. Di sini 12 per 12 dikali 100. Ya, maka dapatnya adalah 12,5 pastinya. Nah, ini dijumlahkan ditambah 5,208. Ini hasilnya. Ini adalah angka kredit saya untuk di tahun ini. Nah, maka di sini saya sudah bisa untuk naik pangkat nih, dari 3A ke 3B. Ya. Nah, kalau untuk naik jabatan saya belum memenuhi karena di sini masih dibutuhkan 100 ya untuk naik jabatan. Nah, ya jadi ini nanti 50. Nah, itu. Kemudian sini untuk naik pangkat, jadi saya sudah bisa nih untuk naik pangkat. Nah, kemudian nanti diisi nomornya, kemudian ini di checklist. Kalau kita sudah memenuhi untuk naik pangkat, kita checklist naik pangkat. Kalau kenaikan jabatannya belum memenuhi, maka kita jangan checklist. Nah, kalau jika di checklist keduanya nanti munculnya akan seperti ini. Usulan pak ditandai untuk kenaikan jabatan, tapi belum memenuhi angka kredit untuk naik jabatan. Jadi nggak bisa. Jadi kita pilihnya kenaikan pangkat saja. Kalau udah nanti oke, nanti akan tersimpan. Nah, seperti ini. Ini adalah pak konversi kita. Nah, ya ini konversi dari SKP. Nah, nanti klik menu aksi, kemudian buat review pak. Nah, setelah buat review pak, nanti unduh review pak. Nah, nanti itu akan disajikan data berupa PDF. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini adalah konversi predikat kinerja. Nah, ya. Nah, ini tuh ya. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan pak. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru semua. Mungkin itu saja. Silakan jika bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja saya kira. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.